Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kita kembali bersua di udara. Kali ini saya mendatangkan seorang narasumber, tiada lain adalah Ide Bagus Wika Krisna. Selamat pagi, Gus. Om Swastiastu, Tuan Haji. Beliau adalah seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu Empu Kuturan, Singaraja. Sebelumnya yang bersangkutan juga pernah punya pengalaman sebagai pembimas Yogyakarta, dan saat ini juga sedang dalam proses menyelesaikan program pendidikan doktor di Universitas Hindu Indonesia. Kali ini saya akan mengajak kita semua berbincang-bincang mengenai satu kata penting, yaitu Padme. Suatu saat saya pernah ditanya oleh kawan, "Pak Yuda sekarang tinggal di mana?" Saya di Denpasar. "Oh, sudah punya rumah sendiri?" "Sudah." Lalu pertanyaan berikutnya, "Apakah Bapak bikin tempat sembahyang di tempat yang baru?" "Iya." "Bapak bangun apa saja?" Saya hanya menjawab Padme. Padahal dalam keseharian kata Padme diikuti oleh kata lain. Padme Sana, Padme Sari, Padme Capah, tentu Padme Herdaya. Nah, hari ini kita berbincang soal kata Padme Sana, bedanya dengan Padme Sari. Para pemirsa yang budiman, kita sapa Ide Bagus Wika Krisna. Ya, Gus. Om Swastiastu, Tuan Haji. Ya. Jadi terima kasih niki kehormatan niki bisa diberi kesempatan dan ruang untuk mengisi ring Yuda Triguna Channel. Ya. Channel yang luar biasa, Tuan Haji. Luar biasa, inspiratif, dan ini menunjukkan bahwa walaupun beliau sebagai penglingsir tapi penuh inovasi. Dan energik, ini luar biasa. Jadi ini kehormatan lah bagi tiang ring junior, sebagai junior untuk ikut berbagi lah ring tempat ini. Baik, Tugas, terima kasih atas pujiannya. Ya, pertama, apa sesungguhnya arti kata Padme itu? Lalu dari mana asal usul Padme itu? Lurusan. Ketika kita mendengar kata Padme Sana, tentu kita akan teringat pada sebuah pelinggih, Tuan Haji. Jadi pelinggih yang menjulang, kemudian yang menjadi titik sentrum ataupun yang menjadi pokok dalam setiap jajaran pelinggih. Jadi kalau dilihat secara etimologi, memang Padmasana ini, kalau di dalam tradisi yoga, tentu Padmasana itu adalah pose duduk yang memang paling utama ketika digunakan pada saat melakukan yoga. Tetapi dalam konteks ini, dalam konteks sebagai sebuah pelinggih, jadi Padmasana itu, Padma itu artinya bunga Padma. Asana itu adalah tempat duduk. Ya. Jadi Padmasana itu adalah tempat duduk di atas bunga Padma. Siapa yang duduk di sana? Siapa yang melinggih di sana? Jadi di dalam beberapa teks memang di sana sudah dijelaskan bahwa Padme pinaka pengubengan sarwa watek dewata. Jadi inilah keutamaan dari pelinggih Padmasana, bahwa di dalam pelinggih Padmasana itulah kemudian seluruh dewata dalam konteks sifatnya itu bisa dihadirkan. Jadi bisa dihadirkan di dalam setiap ritual atau setiap upacara. Misalnya kalau kita Saraswati, berarti yang dihadirkan pada saat itu Dewi yang dilinggihkan adalah Dewi Saraswati. Jadi lebih pada sifat beliau. Dan doje. Jadi pengubengan watek dewata. Saudara, kata kuncinya adalah pengubengan watak dewata. Itu tentu berkaitan dengan sifat Esta Dewata. Esta Dewata, betul. Ya, dari Hyang Widi.
ketika Ari Saraswati tadi disebutkan, maka yang dipuja adalah Dewi Saraswati. Begitu fungsi dan sifat dari bangunan Padmasana. Lalu pertanyaan berikutnya, dari mana ya? Kalau kita ingin tahu, saya ingin mengeksplor Padma itu dimulai dari mana? Sumbernya di mana? Jangan-jangan itu hanya sebuah kreativitas seorang seniman untuk membangun sebuah monumen gitu. Kita berbicara satu pelinggih, tapi sesungguhnya ketika kita ingin mengupas, mengkaji, tentu akan menjadi sangat mendalam dan juga akan bertemu dengan aspek teologis yang sangat kuat dalam konteks kehinduan kita. Pertama, kalau dilihat secara historis mungkin terlebih dahulu, karena memang historis ini tentu akan sangat berhubungan dengan makna teologis apa sih yang ingin disampaikan dalam konteks bangunan pelinggih ini. Memang pada era masuknya Hindu itu dari misalnya dari Jawa, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur hingga ke Bali, memang kita baru mengenal sistem candi itu. Kemudian pada abad ke-15 itu kita diperkenalkan dengan kehadiran sosok tokoh spiritual, tokoh keagamaan. Beliau adalah Dangyang Nirarte yang memang melakukan perjalanan atau dharma yatra ke Pulau Bali ini. Walaupun kita harus paham juga bahwa Pulau Bali ini tentu bukan pulau kosong dan pulau yang belum memiliki tata keagamaan. Tapi Pulau Bali ini tentu karena dia adalah pulau yang sangat unik, pulau yang sangat luar biasa. Jadi dari zaman ke zaman memang Pulau Bali sudah para maharsi kita itu sudah sering datang ke sini. Baik dari Maharsi Markandeya, kemudian Empu Kuturan, Pulutuk, dan lain-lainnya. Kemudian perjalanan pada abad ke-15 ini, maka hadirlah beliau di tanah Bali ini juga, yang tentu saja menemukan sebuah tatanan keagamaan yang sudah ada, kemudian melakukan sentuhan-sentuhan penyempurnaan di dalam konteks tradisi keagamaan kita. Walaupun dalam beberapa mitologis di dalam Babad dan juga prasasti di sana dijelaskan tentang perjalanan beliau. Jadi ini menjadi titik penting ketika beliau masuk ke Bali, jadi bersama putra-putrinya. Jadi ketika menyeberang dari tanah Jawa kemudian sampai ke Bali, ke Peranca, kemudian beliau kehilangan arah atau tersesat, kemudian maka dibantu dituntun oleh seekor monyet kan ini. Jadi kemudian ketika dalam perjalanan itulah beliau ada seekor naga yang mulutnya menganga begitu. Kemudian beliau masuk ke dalamnya. Nah memang di dalam tubuh naga itulah kemudian beliau melihat 3 teratai. Jadi 3 teratai yang berwarna merah, hitam dan juga putih. Kemudian 3 teratai inilah yang kemudian atau Padma inilah yang diambil oleh beliau. Kemudian keluar dari mulut naga ini. Kemudian yang merah dengan yang hitam itu disumpangkan ke telinga beliau, kemudian yang putih dipegang oleh beliau. Jadi dalam konteks ini mitologis yang pertama ini, kehadirannya tentu bisa kita mengambil pemahaman atau kesimpulan bahwa sesungguhnya beliau Dangyang Nirarte itu sudah menemukan benih-benih kehinduan yang kuat di tanah Bali ini. Kemudian beliau ingin mengikat seluruh jalinan tata keagamaan itu menjadi satu kesatuan. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau beliau Empu Kuturan memberikan konsep tentang Trimurti, maka beliau mengkonsepsikan dengan menambahkan yaitu dengan konsep Tripursa. Dalam konteks inilah kemudian beliau diyakini menjadi pendeta atau sulinggih yang memperkenalkan tentang konsep atau bangunan pelinggih Padmasana ini pada era kerajaan Dalam-Waturenggong. Jadi ini secara historisnya terlebih dahulu. Tentu dalam konteks ini kita bisa memahami bahwa niki ada sentuhan pembaharuan. Jadi dari yang dulunya hanya horizontal saja Trimurti kemudian menjadi vertikal. Jadi Brahma, Wisnu, Iswara, Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa. Nah, itulah yang ingin beliau kemas dalam konteks penyebaran keagamaannya di tanah Bali ini. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari struktur bangunan, dalam karya-karya sastra yang beliau tulis juga, dan juga jika kita melihat dari
teks-teks lain seperti Adiparwa, maka sesungguhnya bangunan Padmasana ini juga dilandasi oleh mitos pemutaran Gunung Mandaragiri itu aja. Ya. Ini mitos yang sangat terkenal nih. Jadi dalam Adiparwa. Adiparwa. Parwa pertama dari 18 Parwa itu. Yang memang ujungnya adalah kehadiran Amerta. Jadi niki yang mungkin menyebabkan kita di Bali ini sering disebut Gama Tirta. Kita mencari tirta saja. Kalau mungkin dikisahkan sedikit berkaitan tentang mitos pemutaran Kesirarnawa nika kan berawal dari dialog antara para dewa dengan raksasa. Di mana sih Amerta itu sesungguhnya, kan? Pada saat itulah kemudian Dewa Wisnu menjelaskan bahwa Amerta itu berada di dasar dari Kesira Arnawa, jadi lautan Kesira. Kemudian mereka bersepakat untuk mengambil Amerta itu pertama dengan memotong Gunung Mandara itu sebagai tongkat pengaduknya. Secara simbolik ini adalah sebuah lingga, jadi lingga Acala. Kemudian yang menjadi dasarnya itu adalah Bedawang Nala, atau mungkin di dalam beberapa teks disebut dengan Kurma Geni. Kemudian diikat oleh naga, yaitu naga Basuki. Kemudian ekornya dipegang oleh para dewa, kemudian di lehernya itu dipegang oleh para raksasa. Itulah kemudian diputar sampai memang ketika pemutaran lautan Kesirarnawa itu banyak sekali muncul, baik itu orang-orang suci atau objek-objek dewa-dewi dan lain-lainnya. Kemudian sampai pada akhirnya muncul yang terakhir itu adalah Dewa Danwantari. Jadi beliau adalah dewa obat-obatan yang memang memegang kendi dari Tirta Amerta itu. Jadi Tirta Amerta itulah yang dicari sesungguhnya oleh para asura dan juga para dewa. Walaupun dalam prosesnya kemudian Tirta Amerta ini justru didapatkan oleh para raksasa. Nah, niki dengan menarik sesungguhnya jika kita kaji kenapa raksasa yang mendapatkan, kan? Kemudian akhirnya kenapa bukan para dewanya? Ini kan menarik juga. Kemudian akhirnya Dewa Wisnu memutuskan untuk merubah dirinya, untuk mengambil Amerta itu, kemudian merubah wujudnya menjadi seorang wanita cantik. Untuk menggoda para raksasa, sampai akhirnya mereka menyerahkan Tirta Amerta itu. Jadi Tirta Amerta itu kemudian ketika diketahui ternyata itu adalah Dewa Wisnu yang menyamar menjadi seorang wanita. Tetapi ketika Amerta itu dibagikan kepada para dewa, maka salah satu raksasa yang bernama Rahu jadi itu sempat juga menyamar menjadi dewa dan sempat meminum Tirta Amerta itu, yang menyebabkan dia menjadi abadi. Walaupun nanti di pertengahan oleh Wisnu dengan cakra sudarsananya itu dipotong kepalanya. Nah, itu kan awal dari ini mitos tentang ngapi gerhana nih, jadi kalerau kan. Jadi nanti mungkin akan berlanjut di sana. Tapi yang jelas dari Padmasana ini sesungguhnya secara konseptual dia adalah pemutaran dari Gunung Mandaragiri, baik secara kosmis, baik juga secara mikrokosmis. Jadi bagaimana kemudian dinamika di dalam alam semesta itu bisa juga terjadi di dalam diri kita. Yang tujuannya adalah mencari keabadian atau Tirta Amerta itu sendiri, atau dalam konteks Hindu itu adalah menjadi manunggal dengan beliau sehingga menyatu dengan beliau. Ini secara luar biasa ini. Kembali kita bicara tentang Adiparwa, di mana di sana diceritakan dengan pemutaran Mandaragiri, lalu juga kita bicara mengenai mitologi perjalanan Danyang Nirata. Tadi sudah idenya seperti itu. Secara fisik bagaimana kita dan umat semua dapat membedakan antara Padmasana dengan Padmasari. Dan di mana masing-masing itu bisa dibangun kira-kira. Jadi betul sekali Tuh Haji, Tiang kira Tuh Haji Tiang sudah sering berkeliling di luar Bali. Jadi kalau pura-pura besar di luar Bali itu pasti yang dibangun
pasti Padmasana. Jadi pelinggih Padmasana ini sepertinya adalah pelinggih utama dan pelinggih yang paling pokok dalam konteks teologi Hindu. Ya. Kemudian memang Padma ini memang secara struktur kemudian dibedakan menjadi beberapa sebutan, dan walaupun yang lazim dikenal oleh masyarakat itu hanya Padmasana, Padmasari, Padmacapah, kan, tetapi dalam konteks palih-palih nike ada beberapa sebenarnya yang membedakan tentang Padmasana ini. Pertama ada yang disebut dengan Padmasana Anglayang. Jadi Padmasana Anglayang ini rongnya 3 tuh, jadi ada 3 rong begitu di atasnya, di singgasananya itu. Kemudian palihnya itu 7. Palihnya itu 7. Kemudian berisi kurma geni dan juga dililit naga. Nah, memang dililit naga ini pun memang di dalam beberapa tradisi kadangkala hanya 1 naga, yaitu naga Basuki, tetapi dalam beberapa tradisi lain atau di wilayah lain itu kadang 2 naga, yaitu Antaboga dan Basuki. Tapi prinsipnya dililit oleh naga. Prinsipnya adalah dililit oleh naga. Jadi kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Padma Agung. Padma Agung ini palihnya 2 tuh Haji. Rongnya 2. Jadi kemudian palihnya dia ada 5. Jadi 5 palih gitu. Padma Ngelayang 3, 7 palihnya. Ini di bawah 2, itu. Kemudian 5. Kemudian kalau Padmasana, nah niki Padmasana rongnya 1, kemudian palihnya ke 5. Palihnya 5, kemudian berisi bedawang nale dan juga naga. Sedangkan Padmasari, Padmasari itu dia tanpa bedawang nale, tanpa naga, rongnya 1, kemudian palihnya 3. Sedangkan Padmacapah dia rongnya 1, kemudian 2, palihnya hanya 2. Jadi nike sesungguhnya yang membedakan berkaitan tentang struktur bangunan dari Padma ini. Jadi memang sangat menarik tuh Haji. Jadi secara ornamen bangunan sesungguhnya di sana semuanya melekat tentang konsep filosofis dan juga teologis dari Hindu itu sendiri. Jadi berkaitan tentang 3 naga ini juga dalam aspek Hindu pasti kita akan berbicara ketika berbicara tentang Brahma Wisnu Iswara nike berbicara tentang naga Antaboga, kemudian naga Basuki, kemudian di atas Padmasana ke di pegangan niki itu juga naga yang bersayap, itu naga Taksaka. Itu merupakan penjelmaan dari Siwa juga. Jadi jelas bahwa konsep teologis kita itu sesungguhnya adalah siwaistik, siwaistik yang memang secara evolutif kalau dilihat dari sejarah kemudian juga konsep yang diperbaharui, memang yang ditemukan oleh Dangyang Nirarte pada saat itu konsep tentang Trimurti itu masih berbicara tentang Saguna Brahman. Kemudian ketika beliau masuk, beliau ingin mengikat semuanya, menyatukan semuanya dalam konteks Nirguna Brahman. Nirguna Brahman. Makanya pelinggihnya kosong tanpa arca. Jadi yang kalaupun ada reliefnya itu adalah Acintya. Acintya sebagai simbol bahwa beliau yang tidak terpikirkan, beliau yang tidak memiliki wujud dan lain-lainnya. Jadi Nirguna Brahman. Nirguna Brahman. Para pemirsa Yuda Triguna Channel, kita baru saja membahas 3 hal penting. Yang pertama, bahwa bangunan Padma itu adalah bangunan dasar, bangunan sentra di kalangan umat Hindu, dimanapun, di Bali atau di luar Bali. Yang kedua, bahwa Padmasana itu adalah stana bagi semua dewa. Pengubangan sarwa watak dewata. Pengubangan sarwa watak dewata. Yang ketiga, bahwa Padmasana itu umumnya dibangun di tempat-tempat pemujaan umum yang penyungsungnya besar. Berbeda dengan Padmasari yang umumnya dibangun dalam keluarga-keluarga rumah tangga biasa. Lalu bagaimana tuh Gus? Tadi sudah secara fisikal Padmasari dengan Padmasana berbeda.
Ya, bahwa Padmasana itu pasti ada bedawang nala, ada naga, dan ya, nah dengan rongnya yang mulai dari 1 sampai 3. Strukturnya bisa tidak dijelaskan? Baik Tuh Haji, jadi yang kira tentang struktur ini penting juga untuk dijelaskan karena bisa diimplementasi dalam konteks kosmologi dan di dalam diri kita atau mikrokosmos kita. Jadi pertama kalau dilihat dari ornamen-ornamen yang ada di dalam Pelinggih Padmasana itu, jadi ada kurma geni, kemudian ada naga, kemudian ada relief Garuda, kemudian di atasnya ada angsa, kemudian baru ada struktur Padma, baru berbicara tentang singgasananya itu. Jadi hampir semua ornamen-ornamen yang ada di dalam Padmasana itu, baik itu Garuda, kemudian baik itu angsa, selalu menunjukkan bahwa itu adalah simbol perjuangan dari manusia untuk mencapai pembebasan atau mencari amerta. Jadi seperti sang Garuda, tentu kelahiran beliau adalah memperjuangkan untuk mempertaruhkan ibunya agar mendapat amerta, membebaskan ibunya dari perbudakan. Kemudian yang kedua berkaitan tentang angsa. Jadi angsa ini tentu adalah simbol Omkara tuh, jadi angsa yang mengepakkan sayap begitu, dan secara simbolik sesungguhnya angsa ini adalah binatang yang hidup di tiga alam gitu, di air, kemudian di darat, kemudian dia juga bisa terbang. Dan secara simbolik sesungguhnya simbol angsa ini adalah sebagai media untuk mengantarkan kemanunggalan roh atau jiwa kita kepada beliau, kepada sang pencipta ini. Palih di dalam Padmasana ini justru mengingatkan kita tentang konsep cakra di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita tarik ke dalam, nah niki mungkin dalam mikrokosmos, ke mikro niki, ke konsep yoga. Jadi tentu kita akan diingatkan tentang kurma geni. Kurma geni itu api di dalam tubuh kita. Kemudian ular kundalini, nah ini kan kita itu yang mengikat kita. Itulah yang harus digerakkan dalam konteks yoga itu, sehingga cakra-cakra di dalam tubuh kita ini bergerak, sehingga nanti akan menghadirkan kesadaran, atau dalam konteks siwaistik itulah yang disebut dengan matutur ring jatinya. Jadi sadar akan jati dirinya. Jadi dalam konteks ini sesungguhnya kita memuja beliau lewat Padmasana, tapi Padmasana juga mengajarkan kita untuk bagaimana melakukan tradisi yoga di dalam diri kita. Jadi ini sesungguhnya menarik. Kemudian kalau secara struktur mungkin penting juga disampaikan kepada pemirsa bahwa Padmasana pada intinya terbagi dalam 3 struktur. Ada tepas, batur, kemudian sarinya. Jadi di sari itulah menjadi lingga beliau. Beliaulah menjadi sari-sari dari alam semesta ini. Jadi yang kira di dalam puja juga di sana banyak dijelaskan tentang pemujaan dari Padmasana itu sendiri. Ketika kita melakukan persembahyangan di sana kan mantranya kan Om kurma geni ya nama. Jadi memang yang disasar adalah sang wadawang nala. Kemudian Om Ananta sana ya nama. Jadi struktur bangunan. Kemudian Om Catur Aiswarya ya nama. Jadi ini 4 Catur Aiswarya ini sifat dari ketuhanan itu sendiri atau ide sang yang widiwasa itu sendiri. Kemudian baru Om Padmasana ya nama, Om Pratista ya nama. Jadi pada titik ini sesungguhnya dari struktur bangunan, dari pemujaan kita sebenarnya umat Hindu itu diajarkan untuk melakukan pemujaan kepada beliau untuk mencari anugerah berupa tirta amerta di dalam diri kita. Tetapi bertahap. Betul. Mulai dari bawah, tengah sampai di atas. Saya kira ini para pemirsa, mudah-mudahan Yuda Triguna Channel dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita. Tapi bagi semeton titian yang sudah belajar banyak tentang ini, channel ini hanya mengingatkan saja bahwa Padmasana secara simbolik, fisikal mengajarkan tentang yoga, bagaimana seharusnya kita mendekatkan diri, membuat kesadaran diri agar kita memperoleh amerta. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Om Santi Santi, Santi Santi, Santi Santi, Om. Om.